Halo. 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 Dilan Tanjung. Saya Angga Sari. Saya Maisi Tania. Saya Robi Salman Alfarsi. Saya Corina Julianti. Saya Anggun Adelia. Saya Smarianda. Aku Dona. Pembangunan IKN sebagai solusi pemerataan pembangunan nasional, mengurangi beban Jakarta dan menciptakan pusat pertumbuhan baru. Kalimantan Timur dipilih karena minim bencana dan strategis. Dalam implementasinya, proyek ini menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lokal dan kerusakan ekologis. Rumusan masalahnya, bagaimana penyebab dan dimensi sosial ekonomi politik dari konflik sosial dalam pembangunan ibu kota Nusantara yang disebut dengan IKN berpengaruh terhadap stabilitas sosial masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Tujuannya ada mewujudkan pembangunan berkeadilan, mendorong transformasi ekonomi nasional, membangun kota hijau dan berkelanjutan, simbol Indonesia sentris yang tidak Jawa sentris. Manfaat ada secara akademik dapat memperkaya literatur mengenai isu keamanan manusia dan konflik sosial yang muncul akibat proyek pembangunan berskala besar seperti IKN. Secara praktisnya dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan IKN yang lebih adil dan partisipatif, yang dari sisi kebijakan publiknya dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi pembangunan yang sensitif terhadap faktor sosial dan budaya. Pembangunan IKN sejak awal 2021 itu adalah bertujuan untuk pemerataan ekonomi, namun sejak awal sudah memicu banyak konflik sosial dan juga konflik ekologis. Nah, penetapan lokasi di wilayah adat suku Pasir Balik dan suku Balik memunculkan potensi besar konflik agraria. Proses sosialisasi dan pembebasan lahan dianggap minim transparansi dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak. Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2022 yang memperkuat proyek namun meningkatkan resistensi karena pendekatan pemerintah dianggap top down. Lanjut. Percepatan pembangunan pada tahun 2023 hingga tahun 2024 menyebabkan pengukuran dan penggusuran lahan tanpa musyawarah dan kompensasi yang memadai, sehingga pembukaan hutan skala besar menimbulkan kekhawatiran ekologis dan ancaman terhadap habitat satwa endemik. Nah, pada kesimpulannya, konflik IKN ini mencerminkan lemahnya pelindungan hak adat, rendahnya partisipasi publik, dan ketidakseimbangan antara peran kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Memiliki 3 lapisan utama, yaitu posisi, kepentingan, dan kebutuhan. Baiklah, pada lapisan pertama yaitu posisi, pada lapisan ini terlihat perbedaan sikap atau klaim terbuka pada masing-masing pihak. Pihak pemerintah memposisikan pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan nasional dan solusi pemerataan ekonomi antar wilayah. Pemerintah menilai proyek ini sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa. Pihak kedua adalah masyarakat adat Pasir Balik yang memposisikan diri sebagai pihak yang dirugikan dan menolak proyek IKN karena pembangunan dilakukan tanpa partisipasi penuh masyarakat adat serta mengancam tanah ulayah dan sumber penghidupan tradisional mereka. Pihak ketiga di sini adalah aktivis lingkungan dan jurnalis independen yang menempati posisi sebagai oposisi kritis. Mereka menyoroti adanya ketimpangan sosial, penggusuran, kriminalisasi warga, dan kerusakan ekologi akibat proyek ini. Jadi, dari lapisan position ini tampak bahwa konflik muncul karena adanya benturan posisi antara narasi kemajuan nasional dan realitas ketidakadilan lokal. Lapisan kedua adalah lapisan kepentingan atau interest yang menggambarkan motivasi di balik posisi masing-masing aktor. Pemerintah di sini berkepentingan untuk menjaga stabilitas politik, memperkuat legitimasi kebijakan nasional, dan menarik investasi. Pembangunan IKN juga diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Sedangkan masyarakat adat memiliki kepentingan yang bersifat kultural dan eksistensial.
yaitu mempertahankan tanah leluhur, identitas budaya, dan sistem sosial tradisional. Mereka menolak kehilangan ruang hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Dan aktivis lingkungan berkepentingan untuk menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip keberlanjutan ekologis. Mereka menuntut agar pembangunan IKN tidak mengabaikan keseimbangan lingkungan dan hak masyarakat adat. Jadi, lapisan kepentingan menunjukkan bahwa konflik ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi soal pertarungan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Dan lapisan ketiga adalah lapisan kebutuhan atau needs, yang merupakan lapisan terdalam yang mengungkap akar kebutuhan dasar yang menjadi sumber utama konflik. Pemerintah di sini membutuhkan legitimasi sosial dan dukungan publik agar proyek IKN dapat berjalan tanpa hambatan politik dan sosial. Sedangkan masyarakat adat membutuhkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak wilayah, jaminan keberlanjutan hidup, serta rasa aman atas tanah dan budaya mereka. Dan aktivis lingkungan membutuhkan komitmen nyata terhadap keadilan ekologis, di mana masyarakat sipil dilibatkan sebagai mitra sejajar dalam kebijakan pembangunan IKN ini. Jadi, lapisan kebutuhan ini memperlihatkan bahwa akar konflik IKN ini terletak pada kebutuhan akan pengakuan, keadilan, dan keberlanjutan yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh kebijakan pemerintah. Nah, melalui model bawang ini, konflik pembangunan IKN dapat dipahami bukan hanya sekedar sebagai masalah teknis pembangunan, tapi juga sebagai masalah struktural dan kultural. Konflik ini berakar pada adanya ketimpangan kekuasaan, eksklusi sosial, dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat adat akan pengakuan dan partisipasi dalam pembangunan IKN ini. Ada 4 pilar yang bisa kita lihat. Yang pertama, pilar politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum ekologis. Yang pertama, dari pilar politik. Pembangunan IKN bukan hanya sekedar proyek infrastruktur, tapi juga proyek politik yang besar. Pemerintah pusat melalui undang-undang serta otorita khusus menetapkan IKN sebagai simbol pemerataan dan simbol kemajuan. Namun, dalam praktiknya, muncul konflik karena masyarakat adat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan serta proses konsultasi sering berlangsung secara top-down. Selanjutnya, pilar ekonomi. IKN digadang-gadangkan sebagai pusat ekonomi baru yang akan mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun, kenyataannya tampak ada ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah IKN merasakan bahwa lahan mereka beralih fungsi, sumber penghidupan tradisional terancam, sementara yang mengambil keuntungan hanya dari pihak investor dan proyek besar. Pilar yang ketiga yaitu sosial dan budaya. Ini adalah pilar yang sering dilupakan ketika kita bicara tentang proyek mega seperti IKN. Masyarakat adat memiliki nilai-nilai, identitas, serta hubungan dengan tanah mereka yang sangat kuat. Namun, ketika pembangunan memasuki wilayah mereka, hubungan itu bisa terganggu. Misalnya, perubahan ruang hidup tradisional, masuknya pendatang, kemudian pergeseran budaya lokal, semua itu bisa menimbulkan rasa kehilangan dan ketidakadilan. Yang keempat, pilar hukum dan ekologis. Terakhir, pilar ini membicarakan tentang hukum dan ekologis. Jadi, hukum karena pembangunan IKN itu diatur lewat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan keberlanjutan lingkungan karena wilayah IKN berada di kawasan ekosistem sensitif di Kalimantan Timur. Studi menunjukkan bahwa perlindungan hak wilayah masyarakat adat di sana masih lemah dan kajian lingkungan belum sepenuhnya diimplementasikan atau transparan. Pada akar masalah, konflik pembangunan IKN muncul dari ketimpangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan masyarakat adat sejak tahun 2021. Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi membuat ruang partisipasi komunitas lokal menjadi sangat terbatas, sehingga keputusan strategis terasa top-down, serta mengabaikan kebutuhan sosial dan kultural mereka. Yang kedua, pada batang masalah, konflik diperkuat oleh tumpang tindih kepemilikan lahan, lemahnya pengakuan hak wilayah, serta minimnya transparansi dalam pengadaan tanah. Banyak sekali wilayah adat belum jelas statusnya, dan kompensasi sering dinilai hanya dari aspek ekonomi. FPIC belum diterapkan secara penuh, dan laporan intimidasi terhadap warga maupun aktivis membuat situasi menjadi lebih tegang. Mobilisasi pekerja dari luar juga mengubah dinamika sosial dan menimbulkan kekhawatiran dan marginalisasi.
Yang ketiga ada daun atau puncak masalah, di mana konflik makin terlihat jelas dari segi protes, litigasi strategis, juga kerjasama masyarakat adat dengan organisasi-organisasi lingkungan. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya tentang kehilangan lahan, tetapi juga erosi identitas dan hubungan spiritual mereka dengan ruang hidup. Namun dengan keterlibatan FPIC yang substansial, peta wilayah adat yang partisipatif, dan juga skema kompensasi yang lebih adil, proyek IKN ini berpeluang menjadi model pembangunan yang inklusif serta menghormati hak komunal. Dalam proses penyelesaian konflik IKN tentunya ada beberapa tahap yang dapat kita lakukan. Salah satunya yaitu adalah dialog langsung, di mana dialog ini diperlukan supaya pemerintah, masyarakat adat, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat membangun komunikasi serta saling memahami kepentingan masing-masing. Yang kedua, itu ada pengakuan dan perlindungan hak adat melalui regulasi menjadi dasar penting untuk mencegah penggusuran dan memastikan kapasitas hukum bagi masyarakat adat. Ketiga, partisipasi masyarakat lokal. Dalam perencanaan IKN harusnya dijamin supaya keputusan pembangunan tidak merugikan dan tetap sesuai dengan kebutuhan komunitas. Dan terakhir, pemberian edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal perlu dilakukan supaya masyarakat adat itu memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta manfaat ekonomi yang dapat menurunkan potensi konflik. Kemudian, strategi pembangunan inklusif dan mengintegrasi kearifan lokal dan pembangunan, transparansi kebijakan publik, serta penerapan proses keadilan sosial dan lingkungan. Konflik pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara pada 2001-2024 menunjukkan bahwa agenda pembangunan nasional kerap berbenturan dengan keadilan sosial dan ekologis di tingkat lokal. Nah, berdasarkan analisis bawang konflik, pilar konflik, pohon konflik, terlihat bahwa persoalan tidak hanya berkaitan dengan teknis pengadaan lahan, tetapi juga ketimpangan informasi, minimnya partisipasi publik, serta lemahnya pelindungan hukum bagi masyarakat adat. Nah, akar konflik terletak pada eksklusi sosial dan ketimpangan kuasa, di mana pembangunan yang mendominasi logika investasi dengan pendekatan top-down menimbulkan kerentanan baru bagi komunitas lokal. Ketegangan juga muncul akibat jurang antara legalitas kebijakan dan legitimasi moral di mata masyarakat. Nah, tanpa dialog setara dan tata kelola yang inklusif, resistensi dan tidak percaya diri sulit dihindari, menjadikan konflik IKN contoh nyata bagaimana pembangunan yang tidak sensitif terhadap konteks sosial budaya dapat memicu ketegangan yang berkepanjangan. Nah, saran dari kelompok kami untuk menciptakan pembangunan IKN yang lebih adil dan berkelanjutan, beberapa langkah strategi yang diperlukan. Pertama, pemerintah harus menerapkan pendekatan partisipatif yang mendapatkan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, sebagai mitra dalam pengambilan keputusan. Kedua, koordinasi lintas aktor perlu diperkuat melalui forum deliberatif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, OIKN, lembaga adat, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas lingkungan. Ketiga, pembangunan harus berorientasi pada keadilan ekologis yang melalui pengawasan lingkungan yang kuat, pembentukan wilayah adat secara partisipatif, dan penerapan FPIC secara substantif. Keempat, dibutuhkan mekanisme pemantauan independen yang memastikan proses pembangunan berjalan secara transparan dan akuntabel hanya dengan prinsip inklusivitas, penghormatan terhadap keragaman, serta keberlanjutan jangka panjang. IKN dapat benar-benar menjadi ibu kota yang adil dan terbuka bagi semua orang. Pagi itu, di salah satu titik pembangunan IKN, suara mesin menggema. Di balik rencana besar bernama kemajuan, ada keresahan yang tak terdengar. Masyarakat adat kehilangan tanah, kuburan leluhur, dan sumber air mereka. Dan hari itu, amarah yang dipendam mulai pecah. Hei, berhenti. Hentikan pekerjaan ini semua sekarang. Ini kan wilayah adat kami. Jangan rusak tanah kami di sini. Maaf Bapak, tapi di sini saya hanya bekerja. Saya hanya menjalankan perintah dari pemerintah. Lagi pula, di sini area proyek pemerintah. Kenapa Bapak bisa ada di sini? Perintah. Kalian bilang semua ini perintah. Ini tanah nenek moyang kami. Ya. Kalian itu udah ngegusur tanah nenek moyang kami. Ini tempat kami. Gak boleh, gak bisa kami pindah begitu aja. Kalau begitu, kami minta maaf.
Tetapi kami di sini hanya sebagai pekerja. Kami datang ke sini hanya mencari nafkah. Kalau kami tidak bekerja, anak istri kami mau makan apa? Lagi pula, kami diperintahkan dari atas untuk melakukan relokasi terhadap daerah ini dalam waktu 1 minggu. Kalau tidak dilakukan, nanti kami bisa dimarahin atasan. Alah, kalian selalu begitu jawabannya. Kalian itu datang ke sini hanya alasan kontrak, tanpa mempedulikan lingkungan kami. Karena keributan antara pekerja dan masyarakat adat semakin memanas, maka dipanggillah pejabat daerah untuk menenangkan segala pihak. Pejabat daerah datang dengan mobil dinas dan langsung menghampiri keributan tersebut. Loh, kenapa kalian ribut-ribut di sini? Proyek ini nggak boleh dihentikan begini. Ini kan sudah sesuai sama prosedur yang ada. Ini tuh proyek strategis nasional loh, nggak boleh tiba-tiba dihentikan begini. Strategis untuk siapa, Bu? Kami juga masyarakat adat di sini. Tanah ini tidak pernah diajak musyawarah tanpa persetujuan kami. Kami kan sudah melakukan sosialisasi. Ini semua itu udah sesuai sama prosedur yang ada. Kalau bapak sama ibu ada keluhan atau tidak keberatan atau nggak setuju, langsung aja kalian berdua lapor ke kantor camat. Nggak usah ribu-ribu di sini. Kantor kecamatan ibu bilang, kantor kecamatan itu nggak pernah mendengar kami bu. Kami udah berapa kali ke sana. Kantor kecamatan nggak pernah sama sekali mendengar suara kami. Waduh Bu, ada baiknya kita tidak usah ribut-ribut di sini karena tidak enak jika kita menimbulkan keributan di sini. Justru karena kalian terus bekerja nurut atasan kalian bekerja terus tanpa peduli terhadap akibatnya, lingkungan kami itu jadi rusak. Betul bu, betul. Gak bisa kayak gini bu. Saya dari LSM Nusantara Hijau. Semua ini sudah saya dokumentasikan. Ini kenapa ada kamera? Kenapa ada kamera? Pembukaan lahan ini tanpa izin masyarakat, Bu. Ini Itu kan pelanggaran HAM. Gak boleh ada kamera, Bang. Gak boleh, Bang. Ini pemerintah, Bang. Sudah. Gak usah kalian ribut-ribut di sini. Kali ini ya, cuma menghambat kerjaan yang ada di sini aja. Heh, izin pusat bukan berarti izin rakyat, Bu. Ini adalah Betul. Tapi ini proyek pemerintah. Enggak, ini adalah bukti nyata bahwasanya suara rakyat selalu diabaikan. Benar. Ini demi pembangunan Video ini nasional. sudah saya rekam. Sudah. Saya telepon langsung ya pemerintah pusatnya. Keributan itu pun terekam dan tersebar luas di media sosial. Banyak masyarakat menuntut dialog terbuka. Akhirnya, pemerintah pusat menuruti keinginan ini dan memanggil semua pihak untuk duduk di meja perundingan. Baik, terima kasih untuk semua pihak yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai perundingan kita, mungkin ada baiknya kita mendengarkan pandangan dari pemerintah pusat terlebih dahulu. Kepada Bapak Robi, dipersilakan. IKN adalah proyek nasional. Ini merupakan langkah menuju Indonesia maju. Kami memastikan pembangunan ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan memberi manfaat bagi seluruh rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Kami ini juga rakyat. Semenjak alat berat itu masuk, datang karena kami digusur dan kami diminta untuk menandatangan tanpa tahu isinya. Kami tidak senang tanah kami diganggu, Pak. Kami dari daerah hanya menjalankan perintah dari pusat. Kami memang banyak menerima keluhan dari masyarakat sekitar. Dan kami juga akui komunikasi di antara kita ini memang kurang stabil. Bu, ini tuh bukan cuma komunikasinya yang kurang stabil, tapi juga kurang transparansi. Lihat hutan kami, deforestasi besar-besaran, sungai-sungai keruh, hilangnya habitat satwa, Bu. Ini bukan pembangunan, tapi ini eksploitasi sumber daya alam. Kami dari pihak investor hanya ingin stabilitas. Protes seperti ini menghambat proyek dan menyebabkan kerugian bagi kami. Kami menghormati adat kalian, tapi tidak bisa proyek ini berhenti setiap kali ada protes. Alah bu, ibu ngomong soal kerugian. Kami di sini kehilangan banyak bu, pekerjaan, air, bahkan lahan kami. Kami kehilangan semuanya. Ibu nggak pernah mikir ke sana. Apakah ibu mikir ke sana? Betul. Anak-anak kami mau pergi kemana ini bu? Kerugian yang saya bicarakan ini besar, Bu. Miliaran bahkan triliunan. Kami investor di sini mengasih biaya itu bukan cuma-cuma. Kami di sini hanya ingin hasil. Lagi pula, kami sudah menyiapkan kompensasi dan juga relokasi untuk para korban yang dirugikan. Kami sendiri nggak bakal untuk mata atas masalah ini. Pak, relokasi itu bukan solusi. Itu penghapusan identitas kami dan sejarah nenek moyang kami. Betul, Pak. Kami ya. Cukup ya. Saya tahu semua merasa terluka di sini. Kalau kalian terus bertengkar, nggak ada solusi yang keluar.
Jadi mohon diperhatikan dan didengarkan satu sama lain. Oke, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, mari kita mulai dari hal yang paling dasar terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya kalian butuhkan untuk menyelesaikan konflik ini? Kami hanya ingin pengakuan, bukan berarti kami menolak pembangunan. Kami sebagai rakyat di sini harus dilibatkan dalam proyek ini. Gini loh Bu, Bapak, kami ingin anak-anak kami itu tinggal di tanah mereka sendiri, tanah nenek moyang milik mereka, bukan malah jadi tamu. Kami mohon ya Bapak dan Ibu, bahwasannya apa yang telah kalian bilang tadi itu tuh bukan cuma sekedar formalitas. Kami butuh bukti konkret yang nyata bahwasannya itu adalah tanggung jawab kalian untuk bertanggung jawab. Kami dari daerah juga ingin pembangunan yang adil, bukan menguntungkan hanya dari pusat saja, tapi juga untuk rakyat kecil dan daerah sekitar. Kami dari investor hanya ingin kepastian hukum agar tidak dituduh terus-menerus seperti ini. Kami siap mengikuti aturan yang jelas demi kelancaran proyek ini. Baik, saya dengar semuanya. Kami akui memang ada kekurangan dan miskomunikasi di antara kita, tapi proyek ini tidak bisa berhenti. Proyek ini harus dijalankan sampai selesai, Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita juga harus cari cara agar setiap pihak merasa dihargai dan tidak merasa dirugikan. Oke, jadi ada 4 hal yang menjadi kunci dari penyelesaian konflik kita. Yang saya tangkap yaitu yang pertama ada pengakuan, partisipasi, keberlanjutan, serta transparansi. Jadi mari kita konkretkan 4 hal ini terlebih dahulu. Kami hanya ingin pemetaan ulang wilayah adat kami dengan pendampingan hukum yang jelas agar tanah kami tidak hilang dan itu warisan dari nenek moyang kami. Kami setuju, pemerintah pusat akan melakukan pemetaan bersama dan memasukkan wilayah adat ke dalam rencana tata ruang IKN. Dengan begini seharusnya tuntutan kalian sudah terwujudkan, bukan? Saya sebagai perwakilan dari LSM Lingkungan, kami menginginkan adanya audit independen lingkungan, jangan hanya mengandalkan pemerintah saja, tapi juga untuk menghadirkan ruang-ruang bagi rakyat dan masyarakat. Setuju Bu, audit lingkungan memang penting. Kami dari pemerintah daerah akan sepenuhnya mendukung kerja itu. Selama hasilnya transparan dan tidak menghambat pembangunan terlalu lama, kami siap membiayai tim independen ini demi kelancaran proyek ini. Dan tolong Bu, sekali lagi, kami ingin bahwasannya suara perempuan itu didengar, bukan hanya laki-laki saja. Karena kami di sini yang paling terdampak saat tanah air hilang. Baik, sudah saya catat. Partisipasi itu harus inklusif, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Masyarakat berhak untuk berpartisipasi. Kami juga akan membentuk sebuah forum multi aktor IKN agar pertemuan seperti ini bisa menjadi sebuah agenda yang rutin dan bukan hanya insidental. Dengan forum ini, saya harap segala pihak bisa langsung mengeluarkan pendapat atau keluhan yang dimiliki. Kami harap dan dimohonkan untuk bahwasanya forum ini bukan hanya formalitas, tapi juga terbuka. Baik, mari kita simpulkan hal-hal yang diperlukan nantinya, yaitu yang pertama ada pemetaan ulang wilayah adat, kemudian ada audit lingkungan independen, selanjutnya ada forum multi aktor IKN yang partisipatif, keterlibatan perempuan dan komunitas lokal, dan terakhir integrasi nilai kearifan lokal dalam tata ruang IKN. Hari ini kita belajar bahwa konflik itu bukan hanya sekedar tentang perbedaan pendapat, tapi juga panggilan untuk mendengarkan hal yang selama ini terpinggirkan.